Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi bersama saya Rifdi untuk melanjutkan pembelajaran dari Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan terakhir di pembelajaran atau di tahun ajaran sekarang. Betul, kita tema 9, pembelajaran terakhir. Seperti biasa kita akan merangkum beberapa pembelajaran, tepatnya 3 pembelajaran sekarang. Subtema 3 itu pembelajaran 4, 5, 6 yang dibahas sekarang. Dan tentunya akan kita bereskan sekarang, dan itu merupakan pembelajaran terakhir. Jadi, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir di tahun ajaran sekarang, seperti itu ya, tes di bulan suci Ramadan kayaknya. Jadi buat kalian silahkan persiapkan segala sesuatu yang masih persiapannya juga, alat tulisnya juga, perhatian fokus juga, silahkan kalian persiapkan untuk menyimak pembelajaran daring ini. Nah, baik, bicara tentang iklan, itu kan kemarin kita bahas ke media elektronik ya. Dalam media elektronik itu ada radio, televisi, dan internet, betul. Nah, unsur-unsur dalam ketiga media tersebut itu berbeda-beda. Radio unsur-unsurnya berbeda, televisi juga berbeda, dan internet juga berbeda. Adapun yang pertama, unsur iklan televisi itu ada suara, gambar atau gerak, dan tulisan juga. Nah, kalau radio kan hanya hanya suara saja yang bisa didengar. Kalau tadi internet sama ya, seperti televisi, seperti itu. Jadi itulah untuk unsur-unsur iklan media elektronik. Semoga kalian memahami. Dan kalau misalkan ada pertanyaan tentang iklan, nanti kita akan bahas di grup saja. Nah, baik, itulah tadi untuk seputar unsur-unsur iklan. Jadi kemudian kan dalam iklan juga bentuk-bentuknya berbeda-beda. Tadi unsur-unsurnya, kalau bentuk-bentuknya kalian masih ingat kan? Iya, betul, ada layanan masyarakat. Ya, sesuai isinya juga ada himbauan, pengumuman, ajakan, dan yang lainnya. Nah, termasuk, jadi kalian harus memahami juga iklan itu bukan hanya mengiklankan barang yang akan dijual atau jasa yang akan ditawarkan, tapi ada juga himbauan. Seperti kemarin dilarang merokok, kemudian dilarang menggunakan narkoba, kemudian kita harus bersatu atau tingkatkan persatuan, saling menghargai, dan yang lainnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam iklan, karena pada dasarnya kan iklan itu adalah ajakan untuk melakukan hal-hal yang ditawarkan atau yang disajikan dalam iklan tersebut. Kalau misalkan iklan barang, berarti untuk membelinya atau memakainya. Kalau misalkan jasa, itu untuk menggunakannya, seperti itu. Kalau misalkan himbauan, untuk melakukannya. Lakukan apa? Kalau persatuan, harus kita bersatu, dan yang lainnya. Kenapa kita harus bersatu? Ya, itu tadi, Indonesia itu beraneka ragam. Budayanya, kegiatan ekonominya juga beraneka ragam. Kebudayaannya, kegiatan ekonomi, agamanya, dan yang lainnya. Apa, kegiatan ekonomi emang berbeda-beda? Betul, berbeda-beda. Kemarin kan kalian belum mempelajarinya. Kalau di daerah pantai seperti apa, pegunungan seperti apa, di daratan seperti apa, kan berbeda-beda. Itu saya harus saling menghargainya, seperti itu. Jangankan berbeda wilayah, berbeda jenis saja kita harus saling menghargai. Contoh, kemarin Bapak mencontohkan waktu di kelas ya, masih ingat kan? Ada yang menjual beras, kemudian ada yang menjual misalkan gas. Nah, dan kalau misalkan keduanya tidak saling menghargai, dalam tanda kutip bermusuhan, kemudian kebetulan di wilayah itu tidak ada lagi yang berjualan beras dan gas, bayangkan ketika si penjual beras itu membutuhkan gas, akan seperti apa? Akan kesulitan, akan canggung kita membelinya, ya kan? Begitu sebaliknya, yang punya gas juga sama akan canggung ketika butuh beras, sedangkan tidak ada lagi yang menjual beras misalkan. Nah, itulah kenapa kita harus rukun gitu ya, karena kita kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, seperti itu. Harus ada yang menemani dalam tanda kutip dalam kegiatan sosialnya ya. Kemudian selain itu juga ada hal-hal yang harus kalian lakukan dan tidak boleh lakukan untuk menjaga kerukunan. Pertama, yang harus kalian lakukan di lingkungan sekolah, misalkan tidak saling mengejek, mencela, atau membuli antar sesama, karena itu akan dapat membuat pertikaian, perselisihan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang rukun, seperti itu. Kemudian harus saling menghormati, tentunya ya tadi, menghargai juga ya, baik itu menghargai dari segi
Betul, dari segi misalkan usia juga, kemudian dari bakat atau hobi, kemudian dari agama, barangkali ada yang berbeda agamanya, gitu ya. Nah, itulah hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga hidup rukun ini, seperti itu ya. Karena apa? Karena kan kita beraneka ragam. Jadi sayang kalau misalkan kita berselisih dari perbedaan itu. Nah, jadi seperti itu ya, untuk perbedaan kita harus tetap bersatu meskipun kita berbeda-beda ya. Jadi tidak hanya perbedaan di Indonesia itu tidak hanya dari kegiatan ekonomi dan budaya ya, budaya juga dibagi lagi, ada seni rupa. Betul. Nah, kemarin kita kan bahas seni rupa. Seni rupa juga kan berbeda-beda tiap daerahnya, makanya ada yang disebut seni rupa daerah. Nah, contohnya misalkan dari batik. Batik dari Cirebon itu berbeda sesuai dengan daerahnya di Cirebon seperti apa. Dari Pekalongan seperti apa, dari Tasik seperti apa, dan yang lainnya. Ukiran juga dari Jepara seperti apa, dari pulau yang lainnya juga seperti apa. Itu berbeda-beda dari seni rupanya juga ya. Dan kemudian, nah untuk latihannya, sebenarnya kalian di sini kalau misalkan sekolahnya normal, di sekolah tidak pembelajaran daring ini, kalian ada praktek membuat batik celup dan batik tulis. Nah, kebetulan karena kita pembelajaran daring, jadi kita pending dulu untuk prakteknya. Jadi untuk latihannya sekarang silahkan ini dulu, saya akan kalian kerjakan latihannya dengan baik. Kemudian kalau pertanyaan seperti biasa di grup saja, di grup WhatsApp ya, seperti itu. Dan untuk evaluasi juga sama di grup WhatsApp. Nah, untuk sekarang mungkin Bapak pamit karena ini merupakan video terakhir. Jadi Bapak mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari mulai Bapak masuk ke kelas sampai sekarang di pertemuan kali ini ada kesalahan atau ada kekurangan, tidak maksimal atau yang lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak juga sama masih bertahap belajar juga. Dalam tanda kutip ya, kita harus tetap belajar sampai kapanpun, seperti itu ya. Dan juga terima kasih atas perhatiannya dari pertemuan awal, dari Bapak mulai masuk ke kelas sampai pertemuan terakhir yang berbeda situasi seperti ini. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran dan arahan-arahan dari Bapak. Dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, terima kasih. Dan kita tutup aja dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tentunya jaga selalu kesehatan.